Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Meila Salsabila dengan NPM 022723111019. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari kelas A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Hairun. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Nah, pertama yang ingin saya bahas yaitu apa sih itu bank syariah? Jadi, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk larangan terhadap riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir yang berarti perjudian. Perbankan syariah juga beroperasi dengan berlandaskan prinsip sebagai risiko, di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional antara bank dan nasabah, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada awal transaksi. Produk yang ditawarkan termasuk mudharabah atau bagi hasil, musyarakah yang berarti kemitraan, murabahah yang berarti jual beli, ijarah atau sewa, dan lainnya. Seiring berkembangnya industri bank syariah, berbagai lembaga dan industri pendukung berperan sangat penting dalam memastikan bank syariah dapat berkembang secara optimal. Nah, berikut ini adalah peran masing-masing lembaga tersebut secara rinci. Yang pertama yaitu peran lembaga syariah dalam mengembangkan bank syariah. Nah, yang pertama yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Nah, DSN MUI adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk yang pertama mengeluarkan fatwa tentang produk, layanan, dan aktivitas perbankan yang harus mematuhi prinsip syariah. Fatwa ini menjadi panduan utama bank syariah dalam mengembangkan produk dan melakukan transaksi. Nah, yang kedua yaitu menjaga kepatuhan syariah. DSN bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah atau DPS di masing-masing bank untuk memastikan kepatuhan terhadap fatwa dan prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, DSN MUI telah mengeluarkan berbagai fatwa yang mengatur produk perbankan seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan akad-akad lainnya yang digunakan dalam operasional bank syariah. Yang kedua yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga internal di setiap bank syariah yang bertugas untuk pertama yaitu mengawasi operasional bank. DPS memastikan seluruh produk dan layanan yang ditawarkan bank syariah sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN. Nah, yang kedua yaitu memberikan bimbingan. DPS juga bertugas memberikan masukan dan panduan kepada manajemen bank tentang bagaimana menjalankan kegiatan sesuai syariah. Nah, berikutnya yaitu melakukan audit syariah. DPS secara berkala memeriksa operasional bank untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah dan menyusun laporan kepatuhan syariah untuk disampaikan kepada otoritas terkait. Nah, yang ketiga yaitu peran Dewan Syariah dalam pengembangan produk. Pertama yaitu inovasi produk. Dewan Syariah berperan besar dalam mendukung inovasi produk perbankan syariah. Misalnya, pengembangan instrumen keuangan seperti sukuk yang mengadopsi prinsip berbasis aset dan bagi hasil. Fatwa dari DSN
menjadi rujukan bagi bank syariah dalam menciptakan produk-produk baru yang dapat bersaing di pasar keuangan global. Berikutnya yaitu kepastian hukum dan kehalalan produk. Nah, DSN memastikan bahwa produk perbankan syariah memiliki kepastian hukum berdasarkan syariah yang pada akhirnya menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap industri ini. Nah, selanjutnya yaitu mengenai peran lembaga regulasi dan pengawas perbankan syariah. Nah, yang pertama yaitu tentang Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia atau sering disebut juga dengan BI sebagai bank sentral memiliki peran dalam pertama, mengelola kebijakan moneter syariah. BI bertanggung jawab mengelola instrumen kebijakan moneter syariah yang mendukung stabilitas ekonomi, seperti sertifikat wadiyah atau sertifikat bank syariah, Bank Indonesia Syariah atau SBIS, yang digunakan sebagai alat likuiditas bagi bank syariah. Berikutnya yaitu mendorong inklusif keuangan syariah. BI menginspirasi berbagai program untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perbankan syariah, seperti program keuangan inklusif dan ekosistem keuangan syariah. Nah, selanjutnya yaitu untuk mengembangkan infrastruktur keuangan syariah, BI turut mendukung pengembangan teknologi finansial syariah atau fintech melalui kebijakan-kebijakan yang mendorong integrasi fintech dengan perbankan syariah. Contohnya, BI mendukung penggunaan KRIS atau Quick Response Indonesia Standard sebagai platform pembayaran yang kompatibel dengan prinsip syariah. Kedua yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK berperan dalam pertama yaitu mengeluarkan regulasi yang mengatur operasional bank syariah dengan memastikan kepatuhan syariah serta menjaga stabilitas sistem keuangan. OJK bertanggung jawab untuk mengawasi aspek perizinan, kepatuhan, dan manajemen risiko bank syariah. Nah, selanjutnya yaitu pengawasan dan penegakan hukum. OJK melakukan audit dan pengawasan terhadap bank syariah untuk memastikan kesehatan finansial dan kepatuhan terhadap regulasi, serta memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran. Selanjutnya yaitu mendukung inovasi dan edukasi. OJK berperan dalam mendukung edukasi tentang perbankan syariah serta membuka ruang bagi inovasi produk melalui regulasi yang mendukung perkembangan sektor ini. Nah, yang keempat yaitu peran lembaga penjaminan, clearing, dan settlement syariah. Pertama yaitu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS berperan dalam menjamin simpanan nasabah. Sama seperti di bank konvensional, LPS Syariah menjamin simpanan nasabah di bank syariah hingga jumlah tertentu. Jaminan ini memberikan rasa aman bagi nasabah dalam menyimpan dananya di bank syariah. Berikutnya yaitu untuk pengelolaan resolusi bank syariah. Jika ada bank syariah yang mengalami kegagalan, LPS berperan dalam penyelesaian dan likuidasi bank tersebut dengan cara yang tidak melanggar prinsip syariah. Nah, berikutnya yaitu clearing. Clearing adalah proses verifikasi dan rekonsiliasi transaksi antar bank yang biasanya dilakukan secara berkala untuk mengetahui jumlah kewajiban pembayaran yang harus diselesaikan. Dalam perbankan syariah,
clearing syariah memiliki peran penting dalam beberapa aspek. Nah, yang pertama yaitu untuk meningkatkan efisiensi transaksi antar bank. Clearing syariah memastikan bahwa transaksi antar bank syariah dapat direkonsiliasi secara efisien dan tepat waktu. Dengan adanya sistem clearing yang efisien, bank syariah dapat menghemat waktu dan biaya dalam menyelesaikan transaksi harian mereka, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Proses clearing ini mencakup transaksi giro, transaksi kredit, dan instrumen pembayaran lainnya yang diproses melalui Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI yang telah disesuaikan untuk bank syariah. Nah, selanjutnya yaitu untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Clearing syariah dirancang untuk memastikan bahwa semua transaksi antar bank tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu tanpa adanya unsur riba, gharar, atau maisir. Proses ini penting untuk menjaga integritas operasional bank syariah dan kepercayaan nasabah terhadap kepatuhan syariah. Clearing syariah menghindari adanya pengambilan bunga atas transaksi yang melibatkan waktu penundaan pembayaran. Sebagai gantinya, semua transaksi yang terlibat dalam proses clearing harus dipastikan sudah terikat dengan akad yang jelas. Selanjutnya yaitu untuk menjaga stabilitas sistem pembayaran syariah. Dengan adanya sistem clearing syariah yang andal, stabilitas sistem pembayaran syariah dapat terjaga. Bank syariah dapat memproses transaksi antar bank dengan lebih cepat dan teratur, sehingga mengurangi risiko kesalahan atau keterlambatan pembayaran. Proses ini juga membantu mengurangi risiko operasional dan ketidakpastian dalam pengelolaan transaksi harian antar bank syariah, yang pada akhirnya mendukung pengembangan keseluruhan sistem keuangan syariah. Selanjutnya yaitu untuk mendukung transaksi yang lebih besar dan kompleks. Clearing syariah juga memungkinkan bank syariah untuk berpartisipasi dalam transaksi yang lebih besar dan kompleks dengan bank lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, dengan adanya clearing syariah ini, bank dapat memastikan bahwa setiap kewajiban pembayaran yang timbul dari transaksi ini dapat direkonsiliasi dengan benar dan tepat waktu. Nah, berikutnya yaitu settlement syariah. Settlement adalah proses penyelesaian akhir dari kewajiban pembayaran yang timbul setelah proses clearing. Dalam perbankan syariah, settlement syariah juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dengan menghindari riba. Settlement syariah memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan perbankan syariah. Antara lain yang pertama yaitu untuk memastikan penyelesaian transaksi yang sesuai dengan syariah. Settlement syariah memastikan bahwa setiap kewajiban pembayaran yang timbul dari transaksi antar bank diselesaikan tanpa melibatkan riba. Ini berarti bahwa tidak ada tambahan bunga atau biaya yang dibebankan jika terjadi keterlambatan pembayaran. Dalam settlement syariah, segala bentuk penalti atau denda yang diberlakukan tidak boleh berbasis bunga, dan jika ada denda, biasanya disalurkan untuk
untuk tujuan amal atau kemaslahatan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu mendukung likuiditas antar bank syariah. Nah, settlement syariah membantu bank syariah dalam mengelola likuiditas mereka secara lebih efisien. Dengan sistem settlement yang cepat dan aman, bank syariah dapat memastikan bahwa mereka memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban harian mereka tanpa risiko likuiditas. Proses settlement yang lancar dan sesuai syariah juga memungkinkan bank syariah untuk mengelola aliran dana mereka dengan lebih baik, yang sangat penting untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan bank. Berikutnya yaitu memfasilitasi transaksi dalam jumlah besar. BIRTGS atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement Syariah adalah sistem yang memungkinkan settlement untuk transaksi besar antar bank syariah dilakukan secara real time. Ini penting untuk transaksi dalam jumlah besar yang membutuhkan penyelesaian segera, seperti pembiayaan proyek besar atau transaksi internasional. Settlement yang dilakukan secara real time memungkinkan bank syariah untuk berpartisipasi dalam transaksi yang lebih besar dan lebih kompleks tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah, serta memastikan bahwa likuiditas tetap terjaga. Nah, selanjutnya yaitu mengurangi risiko operasional. Dengan adanya sistem settlement syariah yang andal, risiko operasional yang terkait dengan transaksi antar bank syariah dapat diminimalkan. Misalnya, keterlambatan dalam settlement yang biasanya dapat menimbulkan bunga dalam perbankan konvensional dihindari dalam perbankan syariah karena settlement dilakukan berdasarkan akad yang jelas dan sesuai prinsip syariah. Proses settlement yang efisien juga membantu mengurangi kesalahan transaksi dan masalah likuiditas yang dapat muncul akibat penyelesaian yang tidak tepat waktu. Selanjutnya yaitu meningkatkan kepercayaan dan stabilitas perbankan syariah. Proses settlement syariah yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah membantu meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah. Dengan adanya settlement yang dilakukan tanpa unsur riba, nasabah merasa lebih aman karena mereka tahu bahwa bank beroperasi sesuai dengan aturan yang islami. Stabilitas sistem keuangan syariah juga dapat terjaga dengan baik jika settlement dilakukan tepat waktu dan efisien, sehingga mengurangi risiko bagi bank dan nasabah. Nah, berikutnya yaitu peran industri pendukung lainnya. Yang pertama, industri teknologi finansial atau fintech syariah. Fintech syariah memainkan peran besar dalam inovasi produk keuangan berbasis syariah melalui yang pertama yaitu crowdfunding syariah. Platform yang memfasilitasi penggalangan dana sesuai syariah untuk mendanai usaha kecil dan menengah atau UKM atau produk atau proyek sosial yang memenuhi kriteria syariah. Yang berikutnya yaitu peer-to-peer atau P2P lending syariah. P2P lending berbasis syariah memungkinkan nasabah untuk menjamin atau memberikan pembiayaan dengan akad yang sesuai syariah, seperti akad qard atau murabahah tanpa bunga. Berikutnya yaitu pengembangan platform pembayaran syariah. Nah, fintech syariah juga mendukung bank syariah melalui platform e-wallet, mobile banking, dan alat pembayaran elektronik yang memastikan tidak ada unsur riba.
kedua yaitu lembaga pendidikan dan riset. Lembaga pendidikan dan riset berperan dalam pertama yaitu menyediakan tenaga profesional. Universitas dan lembaga pelatihan menyediakan sumber daya manusia yang menguasai ekonomi syariah dan perbankan syariah. Mereka berperan dalam mencetak lulusan yang siap bekerja di bank syariah. Berikutnya yaitu melakukan riset inovatif. Lembaga riset seperti Pusat Kajian Ekonomi Islam melakukan penelitian untuk mendorong pengembangan produk dan inovasi dalam perbankan syariah. Nah, misalnya riset tentang sukuk hijau atau green sukuk dan wakaf produktif. Ketiga yaitu Asosiasi Perbankan Syariah. Nah, Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau ASBISINDO. Asosiasi ini berperan dalam menyatukan bank-bank syariah di Indonesia, membangun sinergi di antara mereka, serta melakukan advokasi untuk kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah. Berikutnya yaitu forum diskusi dan kolaborasi. ASBISINDO juga menyediakan platform untuk pertukaran ide dan informasi antara bank syariah dalam rangka meningkatkan daya saing dan inovasi produk. Yang keempat yaitu lembaga zakat, wakaf, dan filantropi. Lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan lembaga wakaf memainkan peran penting dalam mengelola dana sosial yang dapat disalurkan melalui bank syariah. Produk seperti rekening wakaf, pembayaran mikro, dan pembiayaan berbasis zakat menjadi instrumen yang bermanfaat dalam memberdayakan ekonomi umat. Nah, yang keenam yaitu peran lembaga internasional dalam pengembangan bank syariah. Yang pertama yaitu Islamic Development Bank atau IDB. Nah, IDB adalah salah satu lembaga internasional yang mendukung pendanaan dan pengembangan proyek infrastruktur besar yang sesuai dengan prinsip syariah di negara-negara anggota, termasuk Indonesia. Kerjasama dengan IDB dapat meningkatkan kapasitas bank syariah dalam membiayai proyek-proyek besar. Yang kedua yaitu Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOIFI. Nah, AAOIFI mengeluarkan standar akuntansi dan auditing bagi lembaga keuangan syariah yang harus diadopsi oleh bank syariah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas operasional mereka. Nah, berdasarkan materi yang saya bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan bank syariah membutuhkan dukungan dari berbagai lembaga dan industri pendukung. Lembaga-lembaga seperti DSN, DPS, OJK, LPS, Vintage, dan lembaga pendidikan memainkan peran krusial dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri ini. Kolaborasi antar lembaga, inovasi teknologi, serta edukasi masyarakat menjadi kunci utama dalam mempercepat perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan secara global. Nah, itu dia penjelasan dari saya mengenai peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan menambah wawasan kalian. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.